Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sampai pada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qauluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa wajah Rabbmu pemilik al-jalal, keagungan, wal ikram, pemuliaan. Wa qauluhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sifat wajah, ya. Allah berfirman, ya, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada akan sirna, ya. Semua yang di atas bumi akan sirna. Sirna wa yabqa, dan yang tersisa, yang tetap, wajah Rabbmu, wajah Rabbmu, pemilik keagungan. Zu artinya pemilik, al-jalal artinya al-azamah, keagungan, al-ikram artinya pemuliaan. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini di antara salah satu ayat yang dijadikan dalil Imam Al-Bukhari atau dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, ya. Karena di sini kata Allah, semua yang atas muka bumi akan sirna, wa yabqa wajhu, wajah Rabbmu. Kemudian wajah ini disifati dengan zu, dan pemilik keagungan dan pemuliaan adalah sifat bagi wajah. Makanya dia ma'rifah. Marfu. Marfu itu maksudnya dhamma, ya. Ya, kalau seandainya dzul jalali wal ikram adalah sifat dari Rabbika, dari sifat Rabb, maka harusnya di al jalil wal ikram. Tetapi karena dia zu, maka dia kembali kepada wajah. Kita artikan, semua yang di atas muka bumi akan sirna, dan tersisa wajah Rabbmu, yang wajah tersebut memiliki apa? Al-jalal, keagungan dan pemuliaan. Maksudnya Allah, pemilik wajah Allah memiliki sifat pengagungan dan dimuliakan oleh hamba-hambanya. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat lain, ya, tentang sifat wajah, yang saya sebutkan di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian berinfak kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 272. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam surat
Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Rabb mereka. Kemudian juga dalam firman Allah, dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Ini itu lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki wajah Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 38. Ya. Dan seperti ya firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, dalam surat Al-Insan ayat 9. Kemudian juga di antaranya dalam surat Wal-laili idza yaghsha illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dalam surat Al-Lail ayat 20. Ini semua ayat-ayat menyebut tentang wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Zahirnya menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, ya. Kemudian juga dalam hadis juga banyak, ya. Dalam hadis juga banyak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, ya. Aku mohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Kelezatan memandang apa? Wajahmu, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, hijabuhun nur, dalam riwayat hijabuhun nar, law kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaru min khalqih. Ini hadis yang sabda Nabi SAW. Hijabuhu an-nur, an-nur law kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau saya artikan, hijabnya adalah cahaya, hijabnya adalah cahaya. Kalau Allah menyingkapnya, kalau Allah menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhi. Subhat maknanya ada yang mengartikan adalah cahaya, ada yang mengartikan baha, yaitu keindahan, ya, yaitu sinar yang semacamnya. Maka subhat wajah Allah, yaitu cahaya wajah Allah, cahaya wajah Allah akan membakar mantah ilai basar min khalqihi, akan membakar apa? Membakar seluruh makhluknya yang sampai kepadanya pandangan Allah. Pandangan Allah. Jadi saya terjemahkan hadis ini, ya. Hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah buka hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhi, maka cahaya wajah Allah akan membakar mantah ilai basaru min khalqihi, seluruh makhluknya yang sampai kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua bisa dilihat oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hijabnya Allah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan terbakar oleh subhat cahaya wajah Allah. Ini menguatkan bahwasanya Allah memiliki wajah, karena di sini Allah mensifati wajah memiliki subhat, ya. Oleh karenanya dari dua dalil ini kita mengetahui sifat-sifat wajah Allah, sifat-sifat wajah Allah. Di antaranya, ya, pertama, wajah Allah
disifati dengan Dzul Jalali apa? Wal Ikram. Yang kedua, wajah Allah disifati dengan subhat, yaitu wajah Allah memiliki subhat, yaitu cahaya. Cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan hijabuhu, hijab ini juga berkaitan dengan wajah Allah. Jadi wajah tersebut, ada yang mengatakan wajah tersebut dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihijab dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil bahwasanya Allah memiliki wajah. Kemudian di antara sifat yang lain, ya, memandang wajah Allah, ya, adalah kelezatan. Makanya Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhik, ila wajhika. Aku memohon kelezatan memandang wajahmu. Ini sifat-sifat tentang wajah Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam ayat maupun dalam hadis-hadis, ya. Sifat wajah. Baik. Bagaimana dengan pandangan, ya, kelompok-kelompok tentang wajah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sikap kelompok-kelompok terhadap wajah Allah. Baik. Tentunya kita bilang, ya, wajah Allah tentu tidak sama dengan apa? Wajah makhluk. Karena Allah berfirman, "Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terbayang dalam benak seorang bahwasanya wajah Allah seperti wajah makhluk sementara Nabi mensifati wajah Allah dengan demikian. Hijabuhun nur, ya, bahwasanya hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhi, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah melihat segalanya. Ini tidak mungkin kita mau samakan dengan wajah makhluk. Wajah Allah memiliki subhat, ya, bukan syubhat, ya, subhat pakai sin, ya, itu cahaya, ya, cahaya. Ya, kalau wajah sebagian kita memiliki syubhat, masalah wajahnya, ya. Oleh karenanya enggak mungkin orang menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Wajah Allah disifati Dzul Jalali wal Ikram, memiliki subhat, kemudian ada apa namanya? Ada hijabnya, dilihat merupakan kelezatan terindah di surga. Bagaimana menyamakan wajah manusia dengan wajah makhluk? Wajah manusia kita terkadang kita memuntah, ya. Terkadang kita memuntah lihat wajahnya. Mau disamakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala tentu tidak boleh, ya. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak seperti wajah manusia karena memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan ini. Paham? Paham, ya? Baik. Sekarang bagaimana tentang pandangan kelompok-kelompok Mu'attilah, ya, penolak sifat? Terhadap wajah Allah, ya. Maka ada beberapa. Pertama, tentu mumatsilah, yaitu yang menyatakan wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini kelompok ini dulu pernah ada, tapi sekarang sudah enggak ada. Yang mengatakan wajah Allah seperti wajah makhluk sekarang sudah, ini kelompok ini sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah Mu'attilah
Mu'attilah, penolak sifat. Kalau Mumatsilah yang menyamakan, Ya. Penolak sifat di sini bisa ada beberapa, secara umum ada dua kelompok, ya. Yang pertama adalah Al-Kullabiyah dan Al-Asy'ariyah Al-Mutaqaddimun. Kullabiyah, ya, pengikut Muhammad Sa'id bin Kullab. Asy'ariyah Mutaqaddimun maksudnya Asy'ariyah terdahulu. Asy'ariyah terdahulu. Di antaranya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di antaranya Al-Baihaqi, Al-Baqillani. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat wajah. Seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja mereka perinci, ya. Mereka mengatakan tapi tidak seperti makhluk, wajah makhluk, dan tidak boleh dikatakan sebagai anggota tubuh atau bagian dari zat Allah. Nah, ini perkataan mereka. Jadi bagi mereka Asy'ariyah Kullabiyah Mutaqaddimun, mereka tidak ada masalah dengan sifat zatiyah karena sifat wajah adalah sifat zatiyah, ya. Jadi mereka Asy'ariyah sudah pernah kita bahas pada pertemuan awal. Asy'ariyah Mutaqaddimun mereka menetapkan sifat-sifat zatiyah seperti sifat tangan, seperti sifat wajah, sifatul ulu, mereka sifatkan. Cuma ketika mereka menetapkan sifat wajah, terkadang mereka rinci sesuatu yang tidak perlu dirinci. Mereka mengatakan tidak boleh dikatakan sebagai, ya, anggota tubuh atau bagian dari zat Allah. Ini sebenarnya enggak usah lah. Ini enggak usah kita bicara karena Rasulullah tidak menjelaskan dengan lafal seperti ini. Karena ini, kenapa saya bilang sebaiknya tidak usah? Karena ada lafal-lafal yang mujmal, yang masih perlu diperinci. Misalnya kita mengatakan wajah bukanlah bagian dari zat Allah. Tidak boleh kita bilang demikian. Kenapa enggak boleh? Kita jangan bilang iya, kita bilang jangan bilang tidak. Kita bilang aja wajah adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tidak perlu diperinci yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Makanya Ahlussunnah ketika menetapkan sifat wajah mengatakan Allah memiliki sifat wajah, itu sifat dzatiyah, selesai. Tidak usah diperinci. Ya, perincian ini, ya, tidak perlu karena lafalnya global. Masih butuh penafsiran. Cukup sampai di sini saja. Allah memiliki sifat wajah, tapi tidak seperti wajah makhluk. Selesai. Paham? Cukup sampai sini saja harusnya. Tidak usah ditambah-tambah. Cukup sampai sini. Baik, adapun Al-Asy'ariyah Al-Mutaakhirun, Asy'ariyah belakangan, dan Maturidiyah, mereka mentakwil. Mereka manhajnya adalah mentakwil. Dengan dua takwilan. Mereka mengatakan pertama wajah sama dengan zat. Yang kedua wajah sama dengan sawab, pahala. Dalam kurung as-sawab. Mereka mentakwil wajah sama dengan zat, wajah sama dengan pahala. Baik, kita mau bahas habis ini, ya, tentang pernyataan mereka. Kalau sudah tolong dihapus.
Antum lihat di sini, ternyata Asy'ariyah mutaakhirin bertentangan dengan Asy'ariyah mutaqaddimun. Asy'ariyah yang belakangan menyelisih Asy'ariyah yang awal, ya. Jadi murid-murid menyelisih apa? Guru-guru. Guru-guru mereka menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan di antara ulama yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menukil pendapat Ibnu Battal. Ibnu Battal ulama Malikiyah yang juga mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan Allah memiliki apa? Wajah. Dia menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tentang takwil dari orang-orang Asy'ariyah, ya. Mereka mentakwil berapa? Dua, ya. Pertama ditakwil sebagai apa? Wajah sama dengan apa? Sama dengan zat. Yang kedua, wajah sama dengan apa? Pahala, ya. Bantahannya, pertama, tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah sama dengan zat. Persis, tidak ada. Ya, tidak ada. Orang mengatakan wajah maksudnya wajah, ya. Tidak ada namanya wajah sama dengan apa? Zat. Contoh dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan aminu, perkataan Yahudi kepada di antara mereka, ya. Aminu billadzi unzila ala ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu Jadi mereka berkata di antara mereka, orang Yahudi menghalalkan segala cara, ya. Kata mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh orang-orang beriman. Kamu orang Yahudi beriman aja. Wajhan nahar, di awal hari. Waqfuru akhirahu, dan kafirlah di akhir apa? Hari. Di sini wajhan nahar bukan maksudnya seluruh hari. Wajhan nahar bukan maksudnya seluruh wajah. Wajah hari bukan sama dengan seluruh hari. Tapi wajah hari sama dengan awal apa? Awal hari. Makanya mereka mengatakan waqfur akhirahu. Adapun di akhir hari kafirlah. Kembali lagi kafir, ya. Pura-puralah beriman di awal hari dan kafirlah di akhir apa? Hari. Berarti wajhan nahar bukan kalau artinya zat, berarti dia seluruh apa? Hari. Paham? Seperti saya mengatakan telah datang wajah si fulan, bukan berarti saya bilang seluruh zat, saya maksudnya saya khususkan penyebutan tentang wajahnya, meskipun itu melazimkan dia datang seluruhnya, ya. Tapi kalimat wajah, kata wajah itu lebih spesifik, yang menunjukkan sesuatu yang di depan, mustaqbalu syai', ya, yang di depan. Dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasanya kalimat wajah ini menunjukkan sesuatu yang di depan. Di antara dalilnya ini, aminu billadzi unzila ala ladzina amanu wajhan nahar.
Kalau diartikan wajhan nahar adalah zat, berarti wajhan nahar artinya seluruh apa? Seluruh hari. Tapi ternyata artinya apa? Awal hari. Buktinya setelah itu akhirahu, kafirlah di akhir hari. Paham sampai sini? Paham tidak? Demikian juga dalam bahasa Arab dikatakan jaa wajhul qaum. Jaa wajhul qaum atau wujuhul qaum, telah datang wajah kaum. Wajah kaum ini ya, maksudnya pembesar-pembesar kaum tersebut, bukan seluruh kaum. Karena kalau maksudnya wajah adalah zat, berarti maksudnya seluruh kaum. Ternyata orang Arab ketika mengatakan ya jaa wajhul qaum, maksudnya datang pemukanya, pemuka dari kaum tersebut. Ini menunjukkan wajah tidak pernah diartikan dengan zat dalam bahasa Arab. Paham? Paham tidak? Ya. Dikatakan wajhul thawb, dikatakan wajhul ra'yi. Ini pendapat yang baik misalnya ya. Oleh karenanya bantahan pertama, tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah ya sama dengan zat, persis itu enggak ada. Bantahan kedua, kalaupun kita terima bahwasanya wajah bisa mengungkapkan dari zat, maka tidaklah digunakan metode ini kecuali kepada yang benar-benar memiliki wajah. Metode ini kecuali bagi yang benar-benar punya wajah. Sama dengan tangan. Wajah sama dengan tangan. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Kenapa kita ada istilah tangan panjang? Tangan panjang maksudnya apa? Pencuri. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan, paham? Karena dia kan dermawan. Kalau Indonesia nyolong ya. Jadi istilah tangan panjang dalam bahasa Arab juga tapi maksudnya dermawan. Tidak kita jadikan itu suatu istilah bahwasanya tangan panjang artinya mencuri kecuali bagi zat yang benar-benar punya tangan, iya enggak? Kalau dia tidak punya tangan, kita tidak bisa bikin istilah tersebut. Paham tidak? Ya. Saya bilang ringan tangan, saya katakan kepada orang ringan tangan, ya. Suka apa? Suka bantu, ya. Kenapa? Karena memang dia punya tangan, tapi istilah ringan tangan itu tidak muncul kecuali bagi yang benar-benar punya tangan. Seandainya dia tidak punya tangan, tidak bisa muncul istilah tersebut. Paham tidak? Ini bantahan yang paling baik menurut saya. Jadi ini disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya tidaklah digunakan istilah tersebut atau majas tersebut kecuali bagi zat yang benar-benar punya tangan. Sama dengan wajah. Aku melihat wajahnya datang, misalnya batang hidung, kita istilah batang hidung. Saya lihat batang hidungnya, ya, belum datang batang hidungnya, bukan batang hidung datang sendiri ya. Tapi batang hidungnya mewakili tubuhnya seluruhnya, tapi tidak kita gunakan istilah tersebut kecuali bagi orang-orang yang benar-benar punya apa? Batang hidung. Paham sampai sini? Ini menunjukkan, taruhlah kita terima, pertama, wajah sama dengan zat, tidak ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, kalaupun kita mengalah, kita terima ini, maka kita katakan penggunaan wajah untuk mewakili zat itu ya tidak bisa digunakan kecuali karena zat tersebut benar-benar punya apa? Wajah. Paham tidak? Baik, ya. Adapun ya yang mentakwil wajah dengan pahala ya, maka bantahannya yang pertama ya,
pahala ya tidak mungkin digunakan untuk menerjemahkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kelezatan memandang wajahmu. Seandainya wajah sini diartikan, seandainya diartikan pahala, maka tidak nyambung. Sampai Nabi berdoa secara khusus, ya Allah, aku minta kelezatan memandang pahalamu. Enggak nyambung. Paham? Enggak nyambung. Kalau diartikan pahala tidak apa? Tidak nyambung. Paham sini? Yang kedua, pahala adalah makhluk. Pahala adalah makhluk. Sementara dalam doa-doa Nabi beliau berlindung dengan bertawassul dengan wajah Allah. Wajah Allah. Seperti doa masuk masjid apa? A'udzu biwajhil karim wa sultan mana? A'udzu billahi wa wajhihil karim, jil karim, terus wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Perhatikan hadis ini doa masuk masjid. A'udzubillahil apa? Azim ya. Wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Paham? Wa sultanil qadim, dan sultan Allah yang azali dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita artikan wajah dengan pahala, ya, ini bantahan kepada ini dan ini ya. Jika diartikan pahala berarti syirik. Karena Nabi berlindung kepada makhluk, paham? Pahala kan makhluk kan? Karena berarti Nabi berlindung kepada makhluk. Karena pahala adalah apa? Makhluk. Yang kedua, jika diartikan zat, maka terjadi pengulangan. Pengulangan, kenapa? A'udzubillah wa wallahi juga. Karena wajah diartikan Allah berarti pengulangan. Padahal Allah sudah sebutkan, Nabi sudah sebutkan di awal, paham? A'udzubillah, kalau wajah artinya juga Allah, berarti terjadi pengulangan. Aku berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah. Paham? Paham tidak? Antum enggak paham ya? Hah? Paham ya? Saya ulangi. Ini doa masuk masjid yang sering kita baca. A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepada wajah Allah. Kalau wajah diartikan zat, berarti diartikan Allah. Berarti aku berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan pengulangan. Buat apa Nabi ngulang? Paham? Maka wajah di sini tidak bisa diartikan dengan zat, dan juga tidak bisa diartikan dengan pahala, karena barang siapa berlindung kepada makhluk syirik, ya. Paham? A'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung kepada pahala yang mulia. Enggak nyambung. Paham? Adapun kalau wajah sifat, maka boleh seorang berlindung kepada sifat Allah, bertawasul dengan sifat Allah, boleh bertawasul dengan sultan Allah. Ini semua sifat-sifat Allah. Paham? Paham tidak? Benar?
Memang repot kalau sudah mentakwil ya. Mau terjemahkan repot ya. Coba mau terjemahkan hadis, "Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilahi basara min khalqi." Gimana mau diterjemahkan? Seandainya dibuka hijabnya, maka cahaya zatnya repot. Ya, atau cahaya pahalanya enggak nyambung. Gimana pahala bercahaya? Susah. Ya. Kemudian juga dalam hadis, ya, datang dalam hadis hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari, "Lamma nazalat hadhil ayah," tatkala turun firman Allah, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah dia Allah yang Maha Kuasa untuk mengirimkan azab dari bawah kalian. Rasulullah SAW berkata, "A'udzu biwajhika," aku berlindung dengan wajahmu. Enggak boleh diartikan pahala, paham? Artikan pahala berarti makhluk, karena tidak boleh berlindung kepada makhluk, paham? Qala au min tahti arjulikum, dan Allah mampu untuk mendatangkan azab dari bawah kalian. Qala a'udzu biwajhik, Nabi bilang lagi aku berlindung kepada wajahmu. Maksudnya wajah sini sifat, tidak boleh diartikan dengan apa? Dengan pahala. Paham? Ini di antara bantahan yang mengartikan wajah dengan pahala. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Akidah Ahlussunnah sangat mudah. Allah memiliki wajah, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai. Apa susahnya? Mau takwil ini, mau takwil itulah, apa susahnya? Taib. Ada masalah yang sering dijadikan dalil oleh mereka adalah perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Dalam sahihnya, ya. Dalam sahihnya. Sebelumnya kita bahas dalil yang kedua, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, ya. Semua sirna kecuali wajahnya. Taib, ya. Para salaf menyebutkan ayat ini ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang pertama, ya, yaitu, ya, semua sirna kecuali wajah Allah, ya. Yang kedua, semua amalan sirna kecuali yang ikhlas. Ikhlas yaitu ma urida bihi wajhullah. Semua amalan sirna kecuali ma urida bihi wajhullah, yaitu yang ikhlas. Ini tafsiran kedua. Maksud wajah di sini adalah yang mencari wajah Allah, yaitu yang apa? Yang ikhlas. Adapun semua amalan yang tidak ikhlas, maka akan sirna, tidak ada manfaatnya. Ini tafsiran kedua. Nah, tafsiran pertama, semua sirna kecuali wajah Allah, ya, ini menunjukkan, ya, secara tafsir, secara mutabaqah, secara tadammun, ya, menunjukkan sifat wajah bagi Allah.
Dan tafsir secara iltizam, kelazimannya atau konsekuensi bahwasanya demikian pula zat Allah. Karena jika wajah Allah tidak sirna, maka kelazimannya zatnya juga tidak sirna. Taib, tafsir ya. Tafsir ada 3 model. Ada namanya tafsir bil mutabaqah, ada namanya tafsir bit tadammun, ada namanya tafsir bil iltizam. Bil mutabaqah itu plek sama, artinya plek sama mencakup seluruhnya. Adapun tadammun maksudnya mencakup sebagiannya. Adapun iltizam kelazimannya. Contoh, lafal rumah. Rumah. Lafal rumah ya. Rumah ini secara mutabaqah menunjukkan ada bangunan yang ada ya ruangnya ya, kamarnya, ruangnya, kamarnya, namanya rumah. Kalau saya artikan rumah bitadammun, saya mengatakan rumah sama dengan kamar. Ketika saya menafsirkan rumah dengan kamar, berarti saya menafsirkan dengan kandungan rumah tersebut. Karena dalam rumah pasti ada apa? Kamar, paham? Itu namanya tafsir dengan kandungan. Tapi kalau saya tafsirkan bil iltizam, rumah sama dengan kontraktornya. Kontraktor ini bukan bagian dari rumah, tapi melazimkan rumah ini ada yang bikin, paham? Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Ya, saya ulangi, mutabaqah ya sesuai namanya rumah ya rumah yang kita tahu, rumah ada kamarnya, ada dapurnya, itu namanya tafsir rumah ya sama dengan rumah. Tapi kalau saya bilang rumah sama dengan kamar, maksud saya menafsirkan rumah dengan kandungan dari rumah tersebut. Saya bilang rumah sama dengan kamar atau rumah sama dengan ruang tamu, berarti saya menafsirkan rumah dengan sebagian dari bagiannya, tidak seluruhnya. Kalian dengan seluruhnya. Kalau saya menafsirkan rumah bukan dari bagian rumah, tapi kelaziman dari rumah tersebut, saya bilang rumah menunjukkan ada apa? Kontraktornya, berarti kontraktor bukan rumah, tapi kelaziman dari adanya rumah pasti ada yang bangun. Itu namanya tafsir dengan apa? Kelaziman. Paham tidak? Sama kalau saya bilang seperti sifat Allah, ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq, ya. Maha Pencipta. Maha Pencipta menunjukkan ada 2, ada zat, ada sifat mencipta. Tapi kalau saya tafsirkan bitadammun, saya bilang Al-Khaliq sama dengan Al-Khalq. Al-Khaliq sama dengan penciptaan, sifat mencipta. Maka saya menafsirkan dengan tadammun bahwasanya Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq menunjukkan dia memiliki sifat apa? Pencipta. Padahal ada lagi zatnya juga, berarti ada zat yang menciptakan. Tapi kalau saya bilang Al-Khaliq sama dengan Al-Alim yang maha berilmu,
Maka ini tafsir dengan kelaziman, karena tidak mungkin zat mencipta kecuali punya apa? Ilmu. Paham? Nah, kenapa saya ingin jelaskan ini? Karena ya, terkadang salaf mereka menafsirkan dengan kelaziman. Terkadang mereka menafsirkan kelaziman, namun bukan mereka menolak sifat tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari, ya. Jadi ini saya ingatkan ya. Salaf ya. Kadang menafsirkan dengan kelaziman, namun bukan berarti menolak sifat. Contoh Ibnu Jarir At-Tabari. Contoh At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang, maksudnya Allah berinfak, dermawan. Dia bilang maksudnya Allah apa? Dermawan. Sebenarnya mengatakan Tabari mentakwil. Kenapa dia tidak mengatakan Allah punya dua tangan? Padahal dia sedang mentafsirkan dengan kelaziman. Kelaziman dari dua tangan Allah yang terbentang berarti Allah apa? Dermawan. Kenapa kita katakan demikian? Karena dalam ayat-ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah, bahkan dia bantah orang yang mentakwil. Paham? Jadi saya ulangi, ahlul bidah terkadang mereka lihat Tabari juga mentakwil. Baca tafsir dari bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata Tabari maksudnya dermawan. Oh, berarti Tabari mentakwil. Kita bilang tidak. Dia sedang menafsir dengan apa? Kelaziman. Kenapa? Dalam ayat-ayat yang lain dia mengatakan Allah punya tangan. Tatkala kita bahas pembahasan firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di situ Tabari bantah orang yang mentakwil. Tangan di sini maksudnya tangan yang benar, tangan hakiki. Paham? Contoh juga Tabari Imam Bukhari. Al-Bukhari juga demikian. Contoh Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam tafsirnya dia mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kemudian Imam Bukhari berkata illa mulkahu, illa gini tulisannya. Illa mim lam kaf ha. Apa maksud Imam Bukhari ini? Ternyata bacanya yang benar illa malikahu, yaitu illa huwa. Semua yang ada di alam semesta akan binasa kecuali wajah Allah. Imam Bukhari maksudnya kecuali Allah sendiri. Di sini Imam Bukhari menafsirkan wajah dengan apa? Zat, dengan Allah. Tetapi bukan berarti Imam Bukhari menolak sifat apa? Wajah. Karena dalam buku-buku Imam Bukhari yang lain, Imam Bukhari menyelisih akidah Asy'ariyah. Dia menetapkan sifat ulu, dia menetapkan sifat suara. Dalam khalqu af'alil ibad, Imam Bukhari menetapkan sifat apa? Suara. Ya, sifat suara. Tapi kita akan bahas ini sebentar. Perkataan Imam Bukhari. Sudah belum? Sudah azan kah? Kalau sudah tolong dihapus.
Azan. Ya, ada azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد. Baik, kita akan bahas tentang perkataan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi Imam Bukhari mengatakan ya illa qala al-Bukhari illa wajhahu illa mim lam ya mim lam kaf ya. Ini perkataan Imam Bukhari. Oke.
kecuali mim, lam, kaf, ha. Sebagian orang membaca illa mulkahu. Ada yang baca illa mulkahu. Mulkahu artinya kecuali kerajaan Allah atau milik Allah, apa namanya? Ya, kepemilikan Allah. Ya. Namun ini bacaan yang salah. Ini bacaan yang salah. Ya. Terlebih lagi maknanya jadi salah. Al-Bidah mengatakan Imam Bukhari mentakwil ila wajahahu ila mulkahu, kata mereka. Kata mereka dalam ceramah di YouTube juga ada, Imam Bukhari mentakwil semua binasa kecuali wajah Allah, semua sirna kecuali wajah Allah, yaitu kecuali kerajaannya. Kita bilang salah bacanya, bukan mulkahu. Kalau diartikan juga kecuali kerajaannya, berarti nggak ada yang hancur. Semua ini kerajaan Allah, bukan? Semua ini milik Allah, bukan? Kita ini milik Allah, bukan? Kalau gitu nggak ada yang hancur dong, nggak ada yang binasa. Faham? Kalau kita artikan kecuali kepemilikan Allah, maka semua kita ini milik siapa? Allah. Kalau gitu nggak ada yang sirna. Yang benar bacanya illa mulkahu. Yang benar bacanya malikahu. Bacanya illa malikahu, yaitu pemiliknya, pemilik wajah. Maksudnya yaitu kecuali Allah. Kenapa saya katakan ini yang benar? Ibnu Hajar menukilkan dalam Fathul Bari bahwasanya dalam riwayat Nasafi, An-Nasafi adalah salah seorang perawi Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari, yang meriwayatkan Imam Bukhari banyak. Ada Abu Dzar Al-Harawi, ada Al-Mustamli, ada juga An-Nasafi, ya. Dalam riwayat Nasafi, Imam Bukhari berkata dalam riwayat Nasafi, dalam riwayat An-Nasafi begini, kullu syai'in halikun, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kemudian Imam Bukhari berkata qala Ma'mar illa, begini, ini kata Imam Bukhari. Ada tambahan dan berkata Ma'mar. Siapakah Ma'mar ini? Ma'mar ini namanya Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, Ibnul Musanna. Ma'mar Ibnul Musanna. Dia punya buku judulnya Majazul Quran, yang sudah dicetak. Ketika kita kembali kepada ini dalam kitab Majazul Quran, ternyata Ma'mar berkata illa huwa. Paham? Illa huwa dalam kitab Majazul Quran. Ini juga dinukil Imam Hajar dalam Fathul Bari. Dia mengatakan akan tapi lafalnya bukan begini, tapi lafalnya illa huwa. Kalau begitu, illa ini harusnya sama dengan ini, Berarti mulkahu ini bacanya malikahu, pemilik wajah, yaitu huwa, faham? Tapi kalau kita baca mulkahu berarti salah baca, karena dalam kitab Ma'mar bin Musanna illa huwa, faham? Yang mereka ini salah semua, ya. Yang benar begini bacanya. Nah, Imam Bukhari tatkala menafsirkan illa wajhu dengan illa huwa, ini tafsir dengan apa? Kelaziman. Tafsir dengan kelaziman, karena Imam Bukhari bermanhaj Ahlussunnah dan dia menetapkan sifat-sifat Allah. Bahkan di antaranya ditetapkan sifat suara Allah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Dan ini membantah seluruh pendapat Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mengatakan firman Allah tanpa suara, tanpa huruf. Imam Bukhari mengatakan tidak, Allah berbicara dengan suara yang berbeda dengan suara malaikat dan berbeda dengan suara makhluk. Imam Bukhari tetapkan Allah berbicara dengan apa? Suara. Dan Asy'ariyah paling anti mengatakan Allah bicara dengan apa? Suara, dengan huruf, ya. Jadi kita katakan terkadang salah menafsirkan dengan kelaziman. Tadi contoh pertama siapa? Imam Tabari. Paham? Baik, sampai sini aja lah. Baik, kita baca pertanyaan.
Ustadz, ana ingin bertanya apa hukum anak kecil sholat di saf pertama ya. Waktu Imam Bukhari, waktu Nabi SAW pergi dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pergi ke rumahnya Anas bin Malik ya. Kemudian Nabi sholat di rumah Anas bin Malik ya. Maka Anas bin Malik berkata, aku pun bersaf di belakang Nabi bersama anak yatim. Kemudian sang nenek di belakang kami. Sang nenek di belakang kami. Jadi Nabi, kemudian saf pertama Anas bin Malik dengan anak yatim, yang kemudian nenek. Yatim dalam bahasa Arab adalah seorang yang belum balik. Seorang yang belum balik. Bapaknya meninggal dan dia belum balik. Itu namanya yatim. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim dalam bahasa Arab, dalam istilah syar'i. Kalau dia sudah balik juga tidak dikatakan apa? Yatim. Yatim syaratnya bapaknya meninggal dan dia belum apa? Balik. Berarti anak ini disafkan pertama bersama Anas bin Malik. Dari sini para ulama mengambil dalil bahwasanya anak kecil boleh di saf pertama. Dengan syarat anak tersebut sudah bisa dibilangin, bisa diomongin, ya. Mumayyiz, dia bisa diomongin, dikasih tahu. Kemudian jangan langsung di belakang imam. Karena di belakang imam harus orang spesial. Imam lupa, imam batal, anak-anak enggak ngerti hukumnya. Tapi kalau anak kecil tersebut di saf pertama di bagian ujung kanan, ujung kiri, enggak ada masalah. Dan tidak boleh om-om datang, nak ente di belakang, om gantian. Enggak boleh. Dia mengambil hak anak tersebut. Jadi anak tersebut nanti jengkel, ini om kurang ajar, udah datang terlambat, ngambil apa? Saf saya ya. Jadi boleh anak kecil di saf pertama di samping bapaknya, yang penting anak tersebut bisa dikasih tahu. Kalau tidak bisa dikasih tahu, sebaiknya tidak usah dibawa ke masjid kecuali darurat ya. Karena nanti dia akan gerak-gerak ganggu yang lain. Tapi kalau bisa dikasih tahu, dia bisa tenang, maka tidak apa-apa meskipun di saf pertama. Adapun sabda Nabi, liyalini minkum ulul nuha ya wal ahlam, hendaknya yang ada di belakang saya orang-orang dewasa. Itu adalah anjuran dari Nabi agar seorang segera di saf pertama ya. Tapi bukan berarti melarang anak kecil di saf pertama ya. Tapi syaratnya tadi jangan di belakang imam persis, tapi sebelah kanan atau sebelah kiri. Di antara kemudaratan kalau kita melarang anak kecil di saf orang dewasa, kita bilang anak kecil di belakang. Akhirnya bikin saf di belakang, bikin gerombolan ya. Anak kecil semua bikin apa? Gerombolan. Akhirnya bikin kacau, ribut ya. Maka sebaiknya ayahnya taruh di samping kanannya. Dan jangan sampingnya anak kecil juga, nanti mereka ngobrol. Jadi ayah lagi anak, tidak apa-apa ya. Ustaz, apa hukumnya memakai behel, kawat gigi? Boleh atau tidak? Kalau gigi memang tidak sebagaimana yang seharusnya, artinya maju depan, mundur belakang ya. Ya, naik ke atas maka itu tidak mengapa dalam rangka memperbaiki. Yang tidak boleh dalam rangka mempercantik itu nggak boleh. Kalau sudah bagus kemudian dipercantik tidak boleh. Tapi kalau memang tidak normal, monyong, kalau orang lihat mengganggu, tidak rata, suami lihat, aduh, setiap suami lihat nggak menarik, tutup misalnya. Nah itu nggak apa-apa kalau itu pakai behel. Ya, berarti untuk mengembalikan kenormalan gigi tersebut. Ya. Tapi kalau dalam rangka mempercantik, ya sudah bagus, kemudian dirapi-rapikan lagi ya, cuma sedikit saja kemudian bingung pakai behel, ya, itu tidak boleh ya. Itu namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran di luar nalar? Ya sudah, jangan dipikirin. Ya, enggak masuk akal. Ngapain saya pikirin? Otak saya enggak sampai. Kalau saya tetap mikir, saya bahlul. Sudah, enggak usah mikir. Iya. Seperti kita kan tahu otak punya keterbatasan, sama kita punya mata keterbatasan. Ustaz, bagaimana caranya saya selalu mikir pingin lihat di balik tembok? Itu pertanyaan sama. Ustaz, saya pingin sekali ngelihat sesuatu di balik apa? Tembok. Ente bahlul. Jangan dipikirin, karena ente tidak bakalan bisa ngelihat yang di balik apa? Tembok. Sama, ente berpikir sesuatu yang di luar nalar tentang zat-zat Allah, tentang sifat Allah, bagaimananya, ente bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Paham? Karena setan yang bawa antum. Kalau ente nekat berpikir, berarti ente bahlul. Karena itu di luar kemampuan apa? Otak. Paham? Sama. Bagaimana cara saya bisa mendengar semut bicara, ngomong? Enggak bisa. Dia taruh telinga gini pun enggak bisa. Ente masukin semut dalam telinga ente, dia maki-maki, ini bau, ente pun enggak dengar dia maki-maki. Ya sudah enggak, karena pendengaran ente terbatas. Kalau ente maksakan, namanya bahlul. Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang membiarkan anaknya baru kelas 6 SD naik motor sendiri tanpa pakai helm? Wah ini. Ini curhat ya.
Sudah pernah diingatkan pada orang tersebut agar anaknya di bawah umur tidak naik motor, tapi orang tuanya menjawab tidak apa-apa. Ya, kita kan sayang sama anak. Kita tidak boleh membiarkan anak kita melakukan hal-hal yang bahaya ya. Apalagi naik motor tanpa helm, kemudian jalan di jalan ya. Kalau mungkin cuma antar tetangga ke tetangga, ya mungkinlah ya. Tapi intinya kita tidak boleh mengajari anak kita melanggar peraturan. Tidak boleh mengajari anak kita melanggar apa? Peraturan. Ya. Kalau ada orang mencela kita, kita yang salah. Kenapa kita membiarkan anak kita melanggar peraturan sehingga memancing orang lain untuk mencela kita? Karena kita dianggap tidak sayang sama anak, tidak tahu aturan ya. Ya, maka sebaiknya tidak usah karena bahaya anak 6 SD kemudian naik motor itu bahaya ya. Tahu-tahu dia ke kanan ke kiri kemana-mana. Ustadz, apakah tafsir juz 30 dan juz 29 ada rencana akan dicetak lagi? Juz 29, qadarullah sudah habis jualan online ya. Tinggal tersisa di rumah saya yang untuk bagi gratis. Tapi saya tidak mau bagi antum gratis ya. Karena saya mau bagi untuk orang-orang khusus ya. Yang saya kenal ya. Sisanya sudah habis. Belum ada rencana untuk mencetak kembali. Tapi kalau juz 30 ada rencana untuk mencetak apa? Kembali. Karena di rumah saya satu buku pun tidak ada juz 30 ya. Jadi saya mau cetak lagi insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada yang menerjemahkan wajah sebagai keridhaan seperti illa btigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tafsir dengan kelaziman. Tafsir dengan apa? Kelaziman. Tetapi sebaiknya kita terjemahkan letterlek saja dalam rangka mencari wajah Allah. Selesai. Dan istilah mencari wajah Allah itu maksudnya untuk mencari keridhaan apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tatkala seorang menafsirkan dengan kelaziman, apakah dia sedang mentakwil atau sedang mentafsirkan lazim, kita harus mempelajari orang tersebut. Kalau orang tersebut ternyata di atas manhaj Ahlussunnah selalu menetapkan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang menafsirkan dengan apa? Kelaziman. Kalau ternyata orang ini tidak menetapkan sifat-sifat Allah, berarti dia sedang mentakwil. Kembali kepada kita mengenali biografi orang tersebut. Paham? Kenapa saya mengatakan Imam Bukhari tidak mentakwil? Karena kita tahu dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan Tabari tidak mentakwil? Tatkala dia mengatakan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, maksudnya dermawan. Karena dalam ayat yang lain dia menetapkan sifat tangan Allah dan membantah orang yang mentakwil tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ustadz, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa seorang ustadz bermanhaj Ahlussunnah dan boleh diambil ilmunya? Secara umum saya katakan, di antara sifat dai-dai sunnah secara umum adalah dai-dai yang punya perhatian terhadap tauhid, ya. Punya perhatian terhadap tauhid, ya. Meskipun mungkin dia ngajar fikih, mungkin dia ngajar yang lain, tapi dia punya perhatian untuk mengingatkan orang daripada kesyirikan, ya, daripada kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan tauhid, ya. Kemudian ada khurafat-khurafat dia ingatkan. Maka ini insya Allah dai sunnah. Tinggal kita perdalami lebih lanjut. Tapi kalau ada dai ceramahnya 1000 ceramah, tapi tidak pernah mengingatkan penyimpangan kaum sufia, ya, tidak pernah bicara tentang kesyirikan yang ada, ya, ya bicaranya hanya akhlak. Kemana-mana dia puji orang, yang menyimpang pun dia puji. Ya. Terus kapan nahi mungkarnya? Kapan nahi mungkarnya? Saya katakan ikhwan, antum lihat tidak ada dai-dai seperti dai-dai di atas manhaj salaf yang begitu perhatian terhadap apa? Masalah tauhid. Ya. Sebagian dai-dai yang lain tidak begitu perhatian, ya. Tidak perhatian masalah apa? Tauhid. Bahkan mereka menghindar membahas masalah tersebut. Orang mau bikin macam-macam, mau bikin bid'ah, mau bikin apa terserah, yang penting kita bersahabat. Kaidah mereka demikian dan itu repot, ya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah yang hak, tentu dengan hikmah. Ya, bukan sekedar yang penting kita berkawan, persatuan, sementara yang satu bikin ini, yang satu bikin musik, dia tidak pernah singgung. Saya sedih melihat ada seorang yang dikenal dia bertauhid, bahkan dia kencing masalah tauhid. Begitu dia sudah melebur dengan sebagian dai-dai yang lain, yang satunya mau bicara ini, mau bicara anu, tidak ada bantahan sama sekali. Tidak ada. Padahal dia tahu itu tidak boleh. Kenapa? Demi menjaga apa? Persatuan. Itu tidak benar. Kita ingin menasihati sama teman. Kalau teman kita bersalah, kita nasihati, bukan kita biarkan demi untuk menjaga persatuan.
Kalau teman kita melakukan kesalahan, enggak enak, pekeuh, nanti dia benci sama saya, nanti menjauhi saya. Berarti Anda tidak sayang sama teman Anda, ya. Oleh karenanya, dai sunnah secara umum, mereka kita lihat sifatnya yaitu menjelaskan tentang tauhid, kemudian mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan akidah. Insyaallah itu berarti orang itu punya gairah tentang apa? Tauhid. Insyaallah itu dai di atas manhaj salaf. Tinggal kita pelajari lebih lanjut tentang dai tersebut. Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya, Allah alam bisawab. Yang setahu saya, ya, bahwasanya wanita tetap di belakang, ya, wanita tetap di belakang, ya. Karena waktu Nabi SAW mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu, ya, tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik, paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya, mahram nggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah sholatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab, bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya wanita kalau sendirian maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias, seorang laki dengan laki, ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain, bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih memilih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang, ya. Katanya biar nggak khilaf, ya udah. Istrinya dua di belakang. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.